Hai minasang, jumpa lagi dengan ke Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat untuk minasang belajar bahasa Jepang dan budayanya. Nah, kali ini kita bahas geta yuk, asal-usul geta dan jenisnya. Geta bukan hanya merupakan alas kaki saja, tetapi juga memiliki peran dalam identitas budaya Jepang. Sandal tradisional Jepang ini seringkali dipakai sebagai bagian dari pakaian tradisional Jepang, seperti kimono atau yukata. Pada festival dan acara tradisional, banyak orang Jepang yang tetap setia pada geta sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya mereka. Di video ini, Pandai Kotoba akan mengulas lebih jauh tentang geta, mulai dari asal-usul, cara pakaian, dan hal-hal menarik lainnya tentang sandal Jepang tradisional ini. Langsung simak yuk minasang. Apa itu geta? Geta adalah sandal tradisional Jepang yang memiliki ciri khas sol kayu dengan dua batang kayu di bawahnya untuk memberikan jarak dari permukaan tanah. Desainnya yang unik ini membedakan geta dari jenis sandal lainnya. Geta biasanya digunakan bersama dengan pakaian tradisional Jepang seperti kimono atau yukata, tetapi mereka juga dapat menjadi bagian dari gaya fashion modern. Sol geta memiliki beberapa tingkat ketinggian yang bisa bervariasi tergantung pada tujuan penggunaan dan jenis acara. Bahan bagian atas geta dapat terbuat dari kulit kain atau plastik dan mereka sering dihiasi dengan dekorasi yang mencerminkan musim atau tema khusus. Geta awalnya digunakan oleh para samurai untuk melindungi kaki mereka dari lumpur dan kotoran di jalan. Namun, seiring berjalannya waktu, geta menjadi populer di kalangan masyarakat umum sebagai sandal sehari-hari. Selain fungsi praktisnya, geta juga memiliki nilai simbolis dalam budaya Jepang dan sering dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya mereka loh. Selain itu, geta juga memiliki makna simbolis dalam masyarakat Jepang. Tinggi rendahnya geta dapat menunjukkan status sosial mereka. Dengan geta yang lebih tinggi seringkali dikaitkan dengan kelas yang lebih tinggi. Namun, saat ini geta lebih banyak digunakan sebagai gaya fashion dan simbol budaya daripada indikator status sosial mereka. Asal-usul geta. Pada awalnya, geta dibuat bukan untuk kepentingan fashion atau bergaya dalam berpakaian, melainkan untuk kepentingan yang lebih praktis. Geta digunakan untuk menjauhkan ujung kimono atau yukata agar tidak menjuntai ke tanah sehingga kimono bisa terhindar dari kotor karena lumpur atau basah karena salju. Contoh lainnya adalah para pembuat sushi. Para pembuat sushi seringkali menggunakan geta pada zaman dahulu agar pakaiannya tidak terkena kotoran ikan yang berserakan di lantai. Alasan lain mengapa geta tercipta adalah karena lebih praktis ketika dilepas dan dipakai ketika memasuki rumah. Geta yang menyerupai sandal lebih mudah dilepas dan dipakai dibandingkan alas kaki tertutup yang bertali. Menurut para sejarawan, kemungkinan besar geta berasal dari Cina Selatan dan kemudian diekspor ke Jepang. Di Cina, geta pertama kali populer ketika periode dinasti Ming antara tahun 1368 sampai 1644 dan dinasti Qing di tahun 1644 sampai 1912. Saat periode awal kemunculan di Jepang, geta tidak dipakai oleh semua orang. Biasanya geta dipakai oleh kalangan samurai dan pelacur kelas atas atau orient selama periode feodal di Jepang. Geta yang dipakai oiran disebut komageta, bersol tinggi dan dipernis hingga mengkilat yang biasa dipadukan dengan kimono atau yukata pada acara-acara khusus tertentu. Biasanya oiran tidak memakai tabi atau kaos kaki ketika memakai geta, berbeda dengan geisha dan maiko yang harus memakai tabi ketika menggunakan geta. Cara memakai geta yang tepat. Sandal tradisional di Jepang ini sebenarnya tidak sulit dipakai loh, namun keseimbangan adalah kunci utama dan perlu membiasakan diri dalam memakainya. Jari-jari kaki harus menjepit tali dengan baik agar bisa mengangkat geta yang lebih berat dari sandal jepit merek Swallow di rumah kita. Karena kalau tidak biasa menjepitkan jari pada tali sandal geta, maka akan sulit menyeimbangkan tubuh. Untuk mempermudah menggunakan geta, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya adalah ukuran yang harus tepat, tidak seperti alas kaki lain yang ukurannya harus sama atau sedikit lebih besar dari ukuran kaki.
Ketika menggunakan geta harus sebaliknya. Geta harus memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran kaki kita. Misalnya, satu ada 2 cm lebih kecil dari ukuran kaki, sehingga ketika menggunakan alas kaki, geta akan lebih mudah untuk terangkat. Keuntungan memakai geta. Tak banyak yang tahu bahwa memakai sandal tradisional di Jepang ini diyakini berguna untuk kesehatan. Pasalnya, geta dipercaya dapat menstimulasi titik-titik akupuntur yang berada di telapak kaki. Selain itu, dengan menggunakan sandal kayu ini dapat membuat si pemakai berdiri tegak dan tidak bungkuk loh, sehingga postur tubuh bisa terjaga dengan baik. Jenis-jenis geta. Terdapat beberapa jenis geta yang berbeda-beda, baik dari segi desain, penggunaan maupun bahan yang digunakan. Beberapa jenis geta yang paling umum melibatkan variasi dalam sol kayu, ketinggian, dan dekorasi bagian atas. Berikut ini adalah beberapa jenis geta yang sering ditemui. Yang pertama, pokuri geta. Pokuri geta memiliki sol yang lebih kecil dan lebih bulat dibandingkan dengan geta tradisional. Sol yang lebih kecil ini memberikan kesan yang lebih ringan dan membuat langkah pemakaiannya semakin lebih lincah. Nama pokuri berasal dari bunyi yang dihasilkan saat langkah kaki. Sol yang lebih kecil dan lebih bulat menghasilkan bunyi yang khas dan dapat dikenal ketika orang berjalan menggunakan pokuri geta. Desain pokuri geta cenderung lebih sederhana dan minimalis loh. Meskipun ada variasi dalam dekorasi dan warna, umumnya pokuri geta memiliki tampilan yang bersih dan ringan. Meskipun sederhana, beberapa pokuri geta dapat memiliki hiasan atau dekorasi yang mencolok. Bahan bagian atas geta ini bisa terbuat dari kain, plastik, atau bahan lainnya. Nomor 2, tengu geta. Tengu geta adalah salah satu jenis sandal tradisional Jepang yang memiliki desain yang unik dan terinspirasi oleh makhluk mitologis Jepang yang disebut Tengu. Tengu adalah makhluk legendaris dalam folklore Jepang yang sering digambarkan memiliki hidung panjang dan sayap mirip burung. Tengu dikenal sebagai makhluk yang kuat dan cerdas, tetapi juga bisa menjadi nakal. Sol kayu dari tengu geta condong ke atas di bagian depan, memberikan kesan yang mencolok dan dramatis. Desain ini mencerminkan hidung panjang yang seringkali terkait dengan gambaran tengu. Bentuk sol yang condong memberikan efek langkah yang lebih dramatis saat pemakainya berjalan. Ini menciptakan penampilan yang mencolok dan dapat memberikan kesan kuat. Tengu geta sering dikali dihiasi dengan motif dan dekorasi yang terinspirasi oleh gambaran tengu, seperti gambaran burung hantu, sayap, dan hidung panjang. Ini memberikan nuansa tradisional dari makhluk mitologis tersebut. Yang ketiga, koma geta. Jenis geta ini memiliki sol kayu yang sangat tinggi, seringkali lebih tinggi dari geta tradisional. Kenapa disebut koma geta? Karena ketinggian sol yang dapat menyerupai mainan gasing tradisional Jepang yang disebut koma. Yang keempat, uma geta. Disebut uma karena bentuk sol kayunya yang menyerupai kaki kuda. Sol kayu ini lebih panjang dan lebih lebar, memberikan keseimbangan yang baik dan stabilitas saat berjalan. Yang kelima, higeta. Geta ini memiliki sol kayu yang sangat tinggi dan bisa mencapai ketinggian yang signifikan. Digunakan oleh wanita untuk menghindari kontak dengan tanah agar badan tampak tinggi dari aslinya loh. Yang keenam, geta hanao variasi warna. Hanao adalah bagian dari atas geta yang bisa terbuat dari berbagai bahan seperti kain atau plastik. Geta dengan variasi warna dan motif pada hanao seringkali digunakan sebagai aksesoris gaya dalam mode modern. Yang ketujuh, geta waraji. Geta waraji adalah jenis sandal tradisional Jepang yang terbuat dari tali atau jerami yang diikat bersama-sama untuk membentuk alas sandal. Geta waraji adalah versi yang lebih sederhana dan kasual dari geta tradisional. Geta waraji biasanya digunakan oleh petani atau pekerja di lapangan karena bahan-bahan yang digunakan dapat memberikan cengkraman yang baik di tanah. Alasannya terbuat dari tali atau jerami yang diikat dengan pola tertentu. Sementara tali pembentuk sandal tersebut melilit di sekitar kaki dan diikat di bagian atas. Geta waraji umumnya lebih ringan
dan lebih terbuka daripada geta kayu biasa, dan sering juga digunakan dalam konteks kegiatan luar di lingkungan pedesaan. Yang kedelapan, geta pengantin atau bridal geta. Geta pengantin adalah jenis geta yang dirancang khusus untuk pengantin dalam upacara pernikahan tradisional Jepang. Geta pengantin biasanya memiliki desain yang lebih elegan, seringkali dengan hanao atau tali pengikat yang terbuat dari bahan yang lebih mewah atau dihiasi dengan bordir dan detail khusus. Warna geta pengantin juga sering digunakan dengan tema warna atau pakaian pengantin. 9. Geta anak-anak. Seperti geta untuk orang dewasa, geta anak-anak juga memiliki sol kayu dengan 2 pemegang di bawahnya. Namun desain dan ukurannya disesuaikan agar sesuai dan nyaman untuk kaki anak-anak. Geta anak-anak biasanya lebih ringan dan lebih mudah dipakai oleh anak-anak, dan juga memiliki hanao atau tali pengikat yang lebih cerah untuk menarik perhatian anak-anak loh. Pada acara tradisional di Jepang atau perayaan tertentu, anak-anak mungkin mengenakan geta anak-anak sebagai bagian dari pakaian tradisional mereka. Semoga video ini bermanfaat ya, menambah pengetahuan minasang. Kalau suka dengan video ini silahkan like, share, dan kalau belum subscribe silahkan subscribe ya. Jamatane minasang.